Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab kalau kita melihat bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi sedemikian rupa. Bahkan segala kemegahan jubah-jubah Raja Salomo tidak ada yang dapat menandingi. Kalau kita lihat burung-burung di udara, Tuhan pelihara, Tuhan memberi makan. Apalagi kita, anak-anak kesayangan Tuhan. Tak perlu khawatir, tak perlu takut. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan yang menopang, memelihara, dan memberkati kita hari lepas hari. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan mengetahui. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara hidup kita, jadi jangan khawatir. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan. Perhatikan burung bakung di ladang, hiasi tanpa bekerja. Pagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan Tuhan, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Katakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya mau kita angkat pujian ini dari awal, agar kita mengerti betapa Tuhan memelihara dari kita. Bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara,
cukupkan hatikanku di udara. Tuhan dimakan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan senyara. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan dengar, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya mau dong kita bangkit berdiri. Saya mau kita menyanyi dari hati. Kami tahu dunia di luar sana jahat, tapi kami tahu satu hal, dan kami percaya betul bahwa apapun keadaan kami saat ini, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau tahu yang kami perlukan. Maka di pagi hari ini mau menjadi nyanyian hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tahu isi hati kami. Itu satu hal yang kami pegang dan kami percaya. Jadi kan kau segenap hati memuji dirikan Tuhan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat engkau berkata, saat kau percaya kepada-Mu, engkau tahu setiap tetesan air mata kami, dan engkau perhitungkan itu sebagai kebenaran Bapa. Saat kau perlu, saat kau
Terima kasih sebab Engkau yang ajar yang memulihkan setiap keadaan kami. Sebab Engkau yang ajar yang memberkati. Sebab Engkau yang ajar yang membawa kami di dalam kesulitan. Haleluya, Engkau baik. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan yang ajar. Terima kasih Tuhan. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Mari kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi katakan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa. Percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Percaya tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak kembali saja. Tak akan goyah selama ajar Kau Tuhan. Seluruh
haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawat kami semua. Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing. Engkau tahu setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan. Engkau tahu apapun yang terjadi dalam hati kami. Engkau tahu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih pada ini dari awal pertengahan kepada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan kuasa Allah yang bermanifestasi di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, damai sejahtera Allah yang mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu, menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara layan kami pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdiri di tempat ini, Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 pasal 13 ayat 38 dan 39. Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Saya akan bacakan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sekali lagi, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Kita lihat pada bagian ini ada dua hal yang kita pelajari di pagi hari ini. Ada hukum Musa, ada hukum Kristus.
Ya, kalau kita perhatikan baik-baik dari pembacaan di sini diketahui ayat 39, dan di dalam Dialah, di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Coba kita perhatikan dulu. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 15-16. Di situ dikatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terus ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan apa itu hukum Musa, kitab Musa itu ada 5: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, ada aturan-aturan yang dibuat di sana. Jadi itu yang dikatakan sebagai hukum Taurat. Ketika hukum Taurat itu, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan di Roma, kitab Roma, di situ coba kita lihat dalam kitab Roma 3 ayat 24, mulai dari ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kalau kita perhatikan, oleh karena iman kita diselamatkan. Kalau hukum Taurat, oleh karena perbuatan kita diselamatkan. Ada perbedaan. Tapi di sini dikatakan bahwa oleh karena iman kepada Yesus Kristus, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Nah, ini berbeda, hanya karena iman, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita segala macamnya, tetapi hanya karena iman. Kalau hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, jadi ada pembalasan di sana. Tapi kalau di dalam hukum Kristus, di situ hanya ada kasih. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan mau kita mengasihi setiap orang, bahkan orang yang bersalah sekalipun. Dia bilang berapa? 70 kali 7 kali. Berarti apa? Tidak terbatas. Kita mengasihi itu tanpa batas. Kita mengampuni itu tanpa batas. Jadi orang yang bersalah kepada kita, bagaimanapun juga, tetap Tuhan mengajarkan kepada kita harus kita mengampuni. Petrus berkata kepada Yesus, berapa kali kita harus bisa mengampuni? 7 kali kan? Tuhan bilang tidak. 70 kali 7. Berarti ada 400 lebih. Kita harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Jangan kita menyimpan itu dalam hati kita. Jangan kita membiarkan itu terus tinggal dalam hidup kita. Akhirnya apa? Merusak hidup kita. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat kita baru patah aja, itu akan mengeringkan tulang kita. Badan kita mulai gak enak, badan kita mulai loyo, mulai lemas. Karena apa? Semangat kita gak punya semangat. Karena semangat kita hilang. Nah, Tuhan tidak mau semangat kita itu hilang dari hidup kita, tetapi semangat kita harus terus apa? Menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ya, di dalam Kristus semangat kita, roh kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi kita lihat, jangan pernah kita simpan
segala sesuatu yang buruk terhadap di dalam hati kita. Hati kita itu adalah tempat Tuhan bertakhta. Tuhan tinggal dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan tinggal dalam hati kita, Dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada segala sesuatu yang ada di sana. Ya, berarti Tuhan mau kita benar-benar bebas dari segala hal yang buruk. Ya, jangan simpan sakit penyakit, jangan simpan sakit hati. Kalau kita simpan sakit hati, kasihan kita. Umur kita seharusnya 70 bahkan 80 tahun, 90 tahun, tetapi belum waktunya kita sudah kembali. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kita harus lihat bagaimana kita memanage hidup kita, bagaimana kita memanage hati kita, mengatur sehingga hati kita tidak bermasalah dengan siapapun. Tuhan suruh kita, kalau ada salah, segera kita mengampuni, selesaikan itu. Kalau Bapak Gembala sering bilang apa? Cek dan recheck. Ya, kalau ada iklan TV, acara TV dulu, coba cek dan recheck. Apa yang ada dalam hati kita. Setiap malam kita mulai cek dan recheck. Kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam, amarah itu masih ada. Tetapi kita harus bereskan, selesaikan. Sehingga kita nggak bawa itu dalam tidur malam, besok pagi itu sudah hari yang baru. Ya, tengah malam itu hari yang baru, pergantian. Kita masuk dalam hari yang baru. Berarti apa? Kita tidak bawa masuk dalam hari yang baru, bawa sakit hati kita, bawa amarah kita, bawa setiap masalah kita. Masalah kita sudah berlalu, kita sudah tinggalkan itu, kita sudah bereskan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita terus maju, terus semangat bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Berarti apa? Kita dibenarkan bukan karena apa? Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi Tuhan Yesus membenarkan kita. Dia mati untuk apa? Menebus segala dosa kita. Dia dihina, dia dicaci maki. Kalau kita dihina hari-hari ini, kita lihat pandang pada Yesus. Dia sendiri sudah memberikan teladan pada kita. Dia dihina, dia dicaci maki, padahal dia tidak punya salah. Itu yang terjadi. Kalau hari-hari ini kita dihina, bodoh amat dengan mereka. Ya, gak usah dengar kata-kata orang, gak usah dengar omongan orang. Kenapa? Ketika kita mulai mendengar omongan orang, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Malam kita tidak bisa tidur, kita hanya apa? Pikiran omongan orang itu mulai terngiang-ngiang di kepala kita. Akhirnya apa? Timbul hal-hal yang buruk, rancangan-rancangan yang buruk untuk membalas dendam dan segala macamnya. Tetapi itu harus kita tinggalkan semuanya. Ya, pegang hal yang benar. Tuhan mau supaya hati kita penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kita. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan maksudnya ayat 26 ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar, Yesus benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan yang membenarkan kita. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menebus kita. Tidak ada sesuatu yang perlu kita bayar, karena Tuhan sudah bayar lunas hidup kita, yaitu dengan darahnya yang mahal. Dia menebus kita dari segala pelanggaran kita, dari segala dosa kita. Ketika kita datang, kita bilang, Tuhan ini saya, ampuni saya, bebaskan saya. Tuhan akan bebaskan kita, Tuhan akan ampuni kita. Kita dengan tulus datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan pulihkan kita. Nah, di sini dikatakan
dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Iman, berharap dan percaya kepada Kristus. Ya, berharap dan percaya kepada Kristus. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Ya, bukan karena perbuatan kita bikin baik, kita bikin baik, kita begini dan begitu. Tidak. Bukan itu. Tetapi Tuhan mau hanya karena iman, percaya kita sama Kristus. Nah, di sini dikatakan melainkan apa? Berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, bukan kita ikut aturan ini dan ini dan ini dan itu. Tidak. Itu hukum Taurat. Tetapi kita melakukan hukum kasih. Di sini ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Ya, karena kita percaya sama Kristus. Nah, maka Tuhan akan membenarkan kita. Kristus akan membenarkan kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Kita sudah buat ini, kita yang dikatakan bilang pahala dan segala macam. Bukan itu. Firman Tuhan berkata bahwa bukan karena perbuatan baik. Memang kita harus berbuat baik. Kita sebagai anak Tuhan sudah semestinya berbuat baik. Ya, sudah semestinya melakukan hal yang baik. Dimanapun kita berada, tetap kita berbuat baik. Kenapa? Kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ya, orang Kristen, orang percaya. Berarti apa? Saling membantu, saling menolong, itu sudah seharusnya. Dengan sendirinya. Belas kasihan ada di dalam hati kita, dan itu yang kita tunjukkan pada dunia. Itu yang kita tunjukkan pada keluarga. Itu yang kita tunjukkan pada orang-orang, bahkan orang-orang yang jahat sekalipun. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan itu. Bukan kita balas jahat dengan jahat. Sama aja kita dengan orang di luar sana. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Orang yang tidak percaya Tuhan, dia balas jahat dengan jahat. Kenapa? Kita mungkin salah sama dia mulai melakukan hal yang buruk terhadap kita. Dan itu terjadi. Orang kita baik dengan mereka, tapi dengan diam-diam dia menikam kita dari belakang. Itu sering terjadi. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa lawan kita. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Segala rancangan jahat itu akan gugur dengan sendirinya. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tidak ada celah, tidak ada hal apapun juga yang bisa menghancurkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau kasih tahu kepada kita supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan dengan iman, percaya sama Tuhan. Kita lihat hal yang benar yang harus kita kerjakan. Ya, perbuatan baik itu dengan sendirinya. Anak Tuhan yang percaya sama Tuhan pasti dia orang yang baik. Amin. Amin. Coba katakan ke kiri dan ke kanan, kamu orang yang baik. Haleluya. Kita adalah orang yang baik. Ya, karena kita anak Tuhan. Malah pakai predikat anak Tuhan, tetapi kelakuan kita bejat. Nah, kelakuan kita jahat. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Ya kan? Nggak mungkin terjadi. Beberapa hari ini ada kisah yang sangat-sangat menggemparkan. Ya, kalau kita perhatikan dari berita media
media cetak, media online itu ramai. Karena ada anak yang meninggalkan orang tua mati sudah beberapa hari, berdua suami istri meninggal dalam beberapa hari, dan hanya orang gereja yang dekat dengan mereka. Nah, bisa bayangkan itu. Padahal anak punya anak 3 orang, luar biasa, tetapi itu dibiarkan. Kalau kita perhatikan sejahat-jahatnya orang tua, karena apa? Mereka mendidik kita supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang buruk. Dia mau supaya kita hidup benar. Karena kita tidak hidup benar, makanya dia dididik kita untuk menjadi benar. Tapi itu bisa beberapa hari sudah meninggal dan dibiarkan begitu. Sudah lama, dan ternyata bilang sudah lama mereka tidak pernah mengunjungi. Padahal punya pekerjaan yang bagus semua. Dan dia salah satu direktur dalam satu perusahaan, dan ibunya itu adalah bintang radio pada zamannya. Bukan orang, kalau mau bilang bukan orang yang tidak punya duit, orang pasti punya duit. Nah, itu dibiarkan saja. Nah, kita bukan begitu, kita anak Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan kita. Amin. Kita anak Tuhan dan tidak mempermalukan kita. Siapapun orang tua yang ada, kita urus sampai selesai. Bukan kita biarkan mereka. Kemarin Bapak di rumah pun kita urus sampai selesai. Dan kita tidak biarkan. Kita tidak biarkan itu terjadi. Mau apapun juga biaya yang sangat besar, tetap kita kerjakan. Dia tidak mau kita urus, kita cari caregiver untuk urus. Tapi kita dampingi, tidak kita biarkan, tidak kita tinggal. Kenapa? Sejak kecil orang tua merawat kita dengan luar biasa, membesarkan kita dengan luar biasa, dengan penuh kasih sayang. Masa setelah gede, setelah dewasa, kita biarkan dia menderita kayak gitu? Gak mungkin, ya, gak tega gitu, bikin gitu. Kenapa? Anak Tuhan, ya, kita orang percaya, gak mungkin kita biarkan itu terjadi. Ya kan, kita sudah menerima pengampunan dari Kristus. Ketika kita menerima pengampunan itu harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, hari lepas hari terus kita kerjakan itu. Sehingga apa? Kita lihat ada belas kasihan di dalam hati kita, dan gak mungkin kita biarkan itu. Kita melepaskan itu. Nah, ini satu pelajaran yang sangat berharga, dan mereka orang Kristen. Mereka anak Tuhan dan orang gereja yang setiap minggu datang bersihin tempat, rawat mereka. Nah, tetangga kiri kanan yang memperhatikan juga. Masa kita orang tua kita diperhatikan sama tetangga? Kan gak lucu itu, ya, gak lucu. Tapi hal ini yang jadi pelajaran berharga buat kita, sehingga ada masalah apapun dalam keluarga, jangan pernah kita tinggalkan mereka. Mereka adalah orang tua kita. Amin. Amin. Belajar dari hal ini sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Bukan kita membiarkan mereka mati dengan cara yang tidak baik. Ya, udah 80 tahun. 80 tahun itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang panjang. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan mereka menikmati. Nah, tanpa ada anak-anak di samping mereka. Nah, itu tidak boleh terjadi. Cukup sampai di situ. Dan kalau kita masih punya orang tua, mari kita rawat mereka dengan baik. Ya, berapapun harganya pasti Tuhan tolong. Ya, amin. Tuhan pasti tolong. Saya melihat itu, saya membuktikan itu bahwa Tuhan tolong. Ketika kita mengurus papa dan mama, Tuhan tolong kita. Tuhan tidak membiarkan. Sebulan kita
kita harus bayar caregiver sekitar 5 juta, tetap kita harus bayar. Pada waktunya ada duit, kita bayar. Ya, masuk Desember, masuk liburan itu kita bayar lebih besar, bisa belasan juta. Karena apa? Caregivernya nggak pulang, mereka ada di sini, dan kita bayar cukup mahal, dan itu luar biasa. Nah, tetap Tuhan siapkan dana itu buat kita. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita bingung. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Nah, kalau ada hal-hal yang begitu, mari bereskan di hadapan Tuhan. Ya, orang tua dia mau yang terbaik buat anak-anaknya. Dia mau yang terbaik. Dia didik kita dengan keras supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh di kemudian hari. Itu orang tua. Saya ditempa dengan cukup keras sama papa. Papa saya itu kalau kita bikin salah itu bisa segala apapun yang ada di depan pasti terbang. Kursi meja pasti terbang. Kita buat salah, kita dididik dengan keras. Tapi saya tidak punya hati untuk jahat terhadap mereka. Kenapa? Saya melihat itu sebagai satu didikan. Saya tidak berontak. Saya udah SMA, ketika dia mukul saya bilang ambil pisau aja dan sekalian selesaikan. Dan di situ dia stop untuk mukul. Dia stop untuk mukul. Kenapa? Kita udah gede, ngomong aja. Dan kita kasih tahu dengan cara yang buat dia supaya dia stop di situ. Dan saya buat begitu. Akhirnya dia stop. Kalau salah pasti dia ngomong, dia marah. Karena orangnya darah tinggi, emosi, dan dia tidak biarkan kita bikin hal yang salah. Dan dia tidak mau anak-anaknya salah. Karena apa? Itu padahal pendidikannya hanya SD. Orang zaman dulu hanya SD. Tetapi dia lihat anaknya hidup tidak beres, pasti dia marahnya luar biasa. Ya, ada kursi, ada meja pasti terbang. Bapak Ibu tahu meja yang kayak begini tapi dari kayu yang tebal itu bisa terbang. Jadi kalau kita tidak menghindar pasti bonyok. Nah, itu kita masih umur SD, SMP. Nah, kalau kita bikin salah, kita udah tahu pasti kita dapat rotan, kita dipukul dan segala macam terjadi. Tapi habis itu dia tanya, salah nggak? Salah. Tahu salah? Tahu salah. Berarti apa? Kita beres. Dan hari itu dibereskan. Jadi kita tidak tidur sampai besok itu tetap kita bawa masalah. Tidak. Sakit hati pun tidak ada di situ. Nah, itu cara orang tua dulu mendidik kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh di kemudian hari. Nah, memang keras mereka mendidik kita. Tapi kita melihat mengambil hal yang baik, tetapi hal yang buruk jangan kita tiru. Ya, kalau sekarang kita dapat pukul begitu, kita pukul, kita bisa berurusan dengan polisi. Ya, baru kita tampar aja udah jadi masalah. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau zaman dulu kita babak belur juga nggak ada masalah itu. Nah, itu berarti apa? Kita diajar dengan baik, kita dilatih dengan baik, sehingga kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Amin. Nah, jadi orang tua aja tidak mau kita melakukan hal yang bodoh, apalagi Tuhan kita. Amin. Tuhan kita tidak mau kita melakukan hal yang bodoh, apalagi merugikan banyak orang. Nah, perhatikan di situ ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar.
Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jadi kita dibenarkan karena iman. Ya, kita yang punya salah yang begitu banyak dari kecil, bahkan dari keturunan kita, segala macam kita bawa, kita dimana ketika kita datang sama Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu kita dibenarkan sama Tuhan. Kita yang orang bejat, yang begitu bejat sekalipun, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan membenarkan kita. Kalau Tuhan membenarkan kita, siapa yang bisa bilang tidak? Nah, kalau Tuhan sudah benarkan kita, berarti apa? Hidup kita harus benar. Amin. Hidup kita harus benar. Itu akan membuktikan, kita akan menunjukkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan sendiri yang benarkan kita. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tetap happy, tetap sukacita, tetap damai sejahtera penuh di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah dalam hal yang benar, berjalan bersama dengan Tuhan dalam hal yang benar. Di situ dikatakan, dan di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena hukum Taurat ketika dibikin peraturan, ketika dilarang, peraturan itu dibuat untuk apa? Dilanggar. Ya, dibuat untuk dilanggar. Sudah dibilang jangan melintasi jalan ini, tetap kita melintasi. Dibikin peraturan pakai helm, tetap kita nggak pakai helm. Lampu merah jangan terobos, kita terobos lampu merah. Sekarang nggak ada bisa. Karena apa? Nggak ada polisi di sana, tapi ada kamera yang menyorot. Begitu kita terobos lampu merah, nggak pakai seatbelt, ketahuan. Tinggal kita ketika kita bayar pajak, kita bayar pajak dengan denda yang sangat mahal. Nah, sekarang orang takut bayar pajak mahal, bayar denda yang sangat mahal, dia akhirnya menjadi taat dengan sendirinya. Karena bukan polisi yang ada di sana, polisi nggak ada, tapi hanya kamera. Kenapa orang begitu takut dengan kamera? Karena ketika dia salah, surat cintanya datang dan dia harus bayar mahal. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kalau kita perhatikan kembali pada firman Tuhan ini, dikatakan bahwa ketika setiap orang yang percaya memperoleh apa? Pembebasan dari segala dosa. Kita hanya cuma percaya sama Tuhan, kita dibebaskan. Sungguh-sungguh percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan sendiri yang membebaskan kita. Maupun firman Tuhan berkata, dosa kita merah seperti karmisi, Tuhan akan membuat itu menjadi putih sama seperti salju. Tuhan merubah. Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tuhan tidak mengingat lagi segala dosa kita. Kenapa? Dia sudah membuang sangat jauh, sejauh timur dari laut. Dia buang itu semua. Dosa pelanggaran kita semua dibuang sama Tuhan. Dan Tuhan mengingat? Tidak. Seringkali kita mengingat kesalahan teman kita, kesalahan saudara kita, tapi Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Berarti apa? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Tidak mengingat lagi kesalahan saudara-saudara kita yang bersalah terhadap kita. Kita sudah mengampuni, lupakan. Sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Dan itu
bebas, tidak lagi kita mengingat-ingat pelanggaran. Nah, kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat lagi di dalam kitab Roma, masih dalam kitab Roma. Nah, coba kita lihat dalam Roma 4 ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Di situ dikatakan Allah memperhitungkannya. Segala pelanggaran Tuhan memperhitungkan itu sebagai apa? Satu kebenaran. Karena apa? Kita percaya. Nah, coba kita perhatikan ayat sebelumnya, mulai dari ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal-hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Ya, Abraham percaya janji Tuhan. Ketika dia percaya janji Tuhan, Tuhan anggap itu sebagai satu kebenaran. Ya, Tuhan terima itu sebagai satu kebenaran. Dan di situ dikatakan bahwa kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan berarti apa? Abraham terima firman-Nya dan dia imani, dia percaya, dia menanti dengan sabar. Berapa tahun? Sangat lama. Ya, dia menantikan punya keturunan 25 tahun. Dia menanti dengan sabar. Itu bukan hal yang mudah. Firman Tuhan bilang dia punya keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Berarti apa? Begitu banyak. Tetapi Abraham bilang Tuhan bohong? Tidak. Tetapi dia percaya. Dia tetap pegang itu. Dia pegang teguh janji Tuhan. Umurnya semakin hari semakin tua, tetap dia pegang. Semakin dia dikuatkan, semakin ada tantangan, dia semakin dikuatkan, dia semakin diteguhkan. Di sini dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena apa? Ketidakpercayaan. Jangan biarkan ketidakpercayaan itu merusak iman kita. Jangan biarkan ketidakpercayaan itu menghancurkan iman kita. Ya, pegang janji firman Tuhan. Dan jangan kita berkata, tidak mungkin, mana mungkin, bohong dan segala macam. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Amin. Nah, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam pekerjaan, dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Kita mau pegang janji Tuhan atau kita mau mengabaikan janji Tuhan itu. Kita membiarkan dia berlalu dengan begitu saja. Dan di situ dikatakan, dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah punya kuasa. Mau itu setahun, 2 tahun, mau itu besok atau hari ini terjadi, itu bukan urusan kita. Tinggal kita menanti sampai janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tinggal kita menanti saja. Menanti janji Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, waktunya sangat panjang. Tetapi ini semakin hari Abraham bukan semakin lemah terhadap imannya.
yang dia percaya, tetapi dia semakin dikuatkan. Di situ dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terus ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Karena apa? Kepercayaannya dia kepada Tuhan. Dia pegang teguh janji itu sampai janji itu digenapi dalam hidupnya. Ya, sampai kalau kita perhatikan dalam pembacaan itu tentang kisah tentang Abraham, di tengah jalan apa yang terjadi? Dia menyodorkan, Sarah menyodorkan pembantunya untuk Abraham tidur dengan dia, supaya apa? Memperoleh anak dari pembantunya. Karena apa? Sarah sangat khawatir, umurnya tidak muda lagi. Tetapi bukan itu yang terjadi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tinggal bagaimana kita menanti. Waktu mau panjang kayak apa, tetapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Semakin kita menanti, semakin kita dikuatkan sama Tuhan. Kalau dari Tuhan, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan. Kenapa? Proses Tuhan dalam hidup kita, sehingga hal-hal ketidakpercayaan ini harus kita buang dari hidup kita. Kita singkirkan ketidakpercayaan itu dalam hidup kita, sehingga apa? Kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan dan itu dianggap sama Tuhan sebagai kebenaran. Ya, dianggap sama Tuhan sebagai kebenaran. Coba perhatikan di situ. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Nah, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis hanya untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Amin. Nah, itu bukan hanya untuk Abraham saja, tapi buat kita semua. Kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, dan Tuhan menganggap itu apa? Iman percaya kita semakin teguh, dan Tuhan anggap itu sebagai, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa buat kita. Jadi kalau hukum Musa gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi hukum Kristus adalah kasih, mengasihi tanpa batas, tidak balas jahat dengan jahat. Ada perbedaan yang sangat jauh. Nah, kalau kita perhatikan di sana. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita kembali kepada firman Tuhan, kita lihat lagi firman Tuhan, kita jalani dalam hidup kita, pegang teguh firman Tuhan, dan jangan bimbang, jangan ragu, tapi percaya saja bahwa apa yang janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, maupun sulit, sukar, kita melihat itu sebagai satu proses Tuhan dalam hidup kita. Jangan melihat itu sebagai amarah dari Tuhan. Tuhan tidak pernah marah kita, tapi kita diproses supaya apa? Segala sesuatu ketidakpercayaan dalam diri kita ini dipotong, dikikis, dan dibuang. Yang tinggal adalah percaya sama Tuhan. Iman kita yang menyelamatkan kita, iman kita yang membawa kita pada kemenangan. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Ya. Jadi ketahuilah
hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, oleh karena Yesuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dia, di dalam Yesuslah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita dibebaskan, kita dibenarkan. Ini luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak terima kasih. Hamba bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau Allah yang hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau yang membenarkan kami Tuhan. Ketika kami datang membawa hidup kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membenarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima pengampunan daripada Engkau Tuhan. Dosa kami yang begitu banyak Tuhan, Engkau menghapus segala dosa. Engkau membuang segala dosa kami sejauh timur dari barat. Engkau melempar segala kesalahan kami. Engkau tidak mengingat-ingat Tuhan itu. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau. Segala apapun yang ada dalam hati kami Tuhan, Engkau angkat itu daripada kami. Hal yang buruk, kami tidak mau menyimpan segala hal yang buruk dalam hati kami, tetapi kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkau mencabut itu daripada kami. Engkau membuang segala dosa kami, karena kami telah dibenarkan, karena kami telah dipulihkan Tuhan, karena Engkau telah menebus segala dosa kami. Engkau mati bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ini kami Bapak. Angkat semua beban, angkat setiap persoalan, angkat segala amarah, angkat segala apapun yang ada di dalam hati kami. Segala apapun yang membekas di dalam hati kami karena kesalahan saudara kami atau apapun juga, mari Tuhan Engkau angkat daripada kami, dan kami terima pengampunan itu daripada Engkau. Kami terima pengampunan itu daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Glory bagi haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau memulihkan kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau melempar segala dosa kami sejauh timur dari barat. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bumi laut,
dari barat engkau Haleluya. Terima kasih. tiada kau lebih lagi kesabaran Haleluya. Tubir malu mengamalkan dosa tiada kau perhitungkan kesalahan Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Engkau pandang kita yang hancur
Terima kasih Bapa, kami bersyukur pengampunan yang Engkau beri memulihkan kami. Engkau pulihkan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau mengangkat setiap masalah dan persoalan dalam hidup kami Tuhan. Kami yang tidak suka mengampuni hari ini Tuhan, kami datang, kami bawa seluruh hidup kami. Kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau mencabut itu. Engkau melempar segala dosa kami sejauh timur dari barat Tuhan. Engkau menghancurkan itu semua daripada kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah pulihkan kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami boleh melangkah dengan bebas. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami diberkati Tuhan. Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau memperhitungkan itu sebagai kebenaran dalam iman kami Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Bekerjalah dengan hebat dalam setiap kami Bapa, sehingga kami telah dipulihkan. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh melangkah dalam berkat-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami menyimpan sakit hati, menyimpan amarah, atau menyimpan segala hal yang buruk dalam hati kami. Dan Engkau hari ini, saat ini, Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan firman-Mu itu rema dan remata bagi kami semua. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan-Mu, biar itu boleh menjadi berkat yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun kan? Oh, enggak ada. Selamat datang Bapak dan Ibu dari Jova. Boleh beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Selamat datang, Tuhan berkati. Haleluya. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan,
hingga pada saat ini biarlah boleh jadi dalam satu nama dan satu hal kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami semua, dan kami tahu Engkau ada di sini. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami telah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kalau kami datang dengan sakit penyakit, Engkau menyembuhkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Berkati kami dalam pekerjaan, berkati kami dalam bisnis, berkati kami dalam segala usaha yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Berkati juga Tuhan para pemimpin kami di bangsa ini, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Engkau yang memilih mereka dan Engkau yang menetapkan mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, biarlah mereka boleh bekerja dengan luar biasa, dengan kekuatan yang daripada Tuhan melimpah dalam mereka, sehingga pencapaian-pencapaian yang telah ditargetkan semua boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, pemerintah yang baru yang akan dilantik nanti pun kami serahkan dalam tangan Bapak Prabowo, Bapak Gibran. Kami serahkan dalam tangan dengan semua yang ada di bawahnya. Tuhan berkati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam 5 tahun ke depan kami tahu Tuhan, kami ada dalam pemerintahan yang baru, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua dengan keamanan yang luar biasa, dengan segala hal yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada kami itu nyata dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, dan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kalau ada yang sakit di tengah-tengah umat-Mu ini, mari Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga ingat terhadap Ibu Ira yang saat ini lagi berobat di Bali. Mari Tuhan Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia, Engkau berikan dia kekuatan baru dan semangat baru. Dia tetap percaya kepada Engkau, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Engkau angkat segala bentuk sakit penyakit, dan Engkau gantikan dengan pemulihan yang terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang ada juga yang tidak kami sebutkan nama, mari Tuhan Engkau lawat dimanapun mereka berada, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.